Yang istrinya Excel ya. Kalian dilupakan. Kamu dilupakan. Kalian kayaknya istri dia 2 tau. Demi apa? Iya, istri gue dulu 2. Parah ya? Udah 2 lupa lagi. Iya. Parah banget. Hai Niners, welcome back to Niners Podcast. Bersama gue Alice yang bakalan nemenin kalian beberapa menit ke depan. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial dari salah satu eskul favorit SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang udah banyak banget prestasinya. Pasti kalian udah bisa nebak dong dari eskul mana. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita sambut eskul Paskibra. Hai. Oke, boleh dong kalian memperkenalkan diri dulu. Halo, perkenalkan nama saya Exeliano Agilmadani dari 11.5. Izin memperkenalkan diri. Nama Teresa Roslama Evita dari kelas 11-12. Oke, kita jangan tegang-tegang banget. Kita nyantai aja di podcast ini. Setelan anak paskib. Iya, setelannya seperti ini gitu. Itu ya, setelan anak paskib. Oke. Gimana nih hari ini Ocha dan Excel? Alhamdulillah baik hari ini karena kita juga sedang menyiapkan sesuatu. Ini juga spill dikit. Jadi hari ini kalau dari Paskibra sendiri itu seru banget soalnya kita sangat excited untuk prepare buat pensi unjuk kinerja ekskul Jenggala 2024. So stay tune our performance nanti hari Jumat, teman-teman Niners sekalian. Oke, langsung aja ya. Gue mau nanya-nanya nih tentang Paskib. Dari kaliannya sendiri deh, kalian awal-awal masuk Paskib tuh kenapa gitu? Ada ceritanya nggak awal-awal masuk Paskib? Duluan. Kalau gue sendiri ya, gue itu emang sebenarnya pengen masuk Paskib benar karena gue itu ngelihat kayak Paskibraka itu wah seru bener gitu loh kayaknya. Kalau kita bisa ketemu presiden, wali kota, gubernur itu kayaknya suatu kebanggaan dan kepercayaan lah bisa dibilang seperti itu. Kayak gue ini pingin loh di tahun ini gue pengen jadi Paskibraka ketika masuk SMA. Tapi takdir berkata lain ya begitulah, akhirnya kita menjadi gugur di medan perang seperti itu. Jadi lo dari awal tuh. Dari awal gue ini pengen masuknya Paskibraka gitu sebenarnya. Tujuan gue sebenarnya mau Paskibraka tapi jadinya ketum. Jadi malah kayak gini. Ya ketum juga keren loh. Siapa sih yang nggak mau jadi ketum Paskib? Iya sih. Excel doang yang nggak mau jadi ketum Paskib. Enggak lah, semua orang itu pengen menjadi seorang ketua pimpinan, tapi balik lagi kepada pribadi sendiri itu bisa mengarahkan kapal yang digerakkannya atau tidak, itu dia. Oke banget kata-katanya. Ya. Kalau dari Ocha sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, ini cerita dikit gak apa-apa ya? Jadi kalau aku udah dari SD, literally dari SD itu yang udah mimpi banget jadi Paskibra. Jadi itu karena aku ngeliat setiap upacara 17-an ya, itu kan pasti ada Paskibra yang ini kan, apa namanya? Mengibar. Pas 17-an atau upacara di besar lainnya. Aku yang dari saat itu yang udah mimpi dan punya tujuan, pokoknya waktu SMP gue harus ikut Paskib gitu. Nah, unfortunately waktu aku SMP ternyata SMP yang aku masukin itu Paskibnya nggak ada, Paskibnya tuh SMA-nya, soalnya SMP sama SMA-nya gabung kan. Nah, nggak kayak SD aku dulu. Nah, aku langsung yang kecewa berat gitu kan, langsung patah semangat kayak, wah ini mimpi gue dari dulu, gue udah nyampe sini malah nggak ada. Iya gitu ya. Pasti kecewa banget sih itu. Kecewa banget sih. Tapi ya udah, habis itu masuk SMA dan ternyata pas aku masuk SMA di SMP aku Paskibnya mulai ada gitu. Apa ya maksudnya? Nah, habis itu udah masuk SMA, terus demo ekskul kan. Nah, baru tahu nih ternyata Paskib itu merupakan sebuah ekskul gitu loh. Aku pada saat itu mikirnya Paskib itu ya udah dia orang pasukan yang ngibarin bendera waktu hari besar, udah sebuah pasukan aja gitu. Itu orang-orang yang pakai baju putih itu tuh Paskib gitu. Nah, ternyata waktu masuk SMA baru tahu nih, found a new things nih ya, belajar hal baru. Ternyata Paskib itu merupakan sebuah ekskul dan ternyata bukan di SMA doang, ternyata di SMP lainnya tuh banyak gitu kan. Nah, yaudah tuh kayak kaget kan Paskib ini ekskul. Terus aku searching tuh kan Paskibra 9 di IG. Tuh yang kayak, wah ini seru banget.
Sumpah kayak banyak eventnya gitu kan. Iya, Terus kayak banyak udah lah fix ini masuk paskib gitu kan. Udah tuh langsung join paskib. Ternyata bener-bener yang sesuai Seseru ekspektasi gitu. Iya, seseru itu. Seseru itu saya mau Iya. masuk paskib itu. Yes. Benar. Seseru itu. Seseru itu. Oke. Jadi Ocha ini emang impian dari kecil mau ngibarin bendera pakai baju putih intinya. Tapi sampean gak itu? Sampean dong. Sampean. Baru kesampean tuh SD tuh tahun berapa ya? 2020 ya? SD 2020. Hey, bro. Ini kamu kelas berapa sekarang? Kamu kelas berapa? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun baru terkabul. Iya. Ya, kayak 2017 tuh kelas 4 kayak atau 5. SD akhir gitu lah, 6, 5, 4. kan tadi Ocha ini ngiranya kalau paskib itu cuma ngibar-ngibar bendera di hari kemerdekaan gitu kan, atau upacara-upacara gitu. Emang sebenarnya paskib yang secara nyatanya gitu loh, secara kenyataannya yang Ocha ikutin atau yang Excel ikutin tuh gimana sih? Kalau menurut dari pandangan gue ya, paskib itu bukan kayak cuma ekskul biasa untuk ngelatih PBB, tapi itu tuh bisa ngebentuk kepribadian loh. Kayak kita contoh apel pagi, itu kedisiplinan udah mulai. Kayak contoh baju rapi, disiplinan dong. Terus juga tutur katanya juga dijaga, itu dia. Jadi paskib ini bukan hanya ekskul yang memberikan sebuah ilusi untuk pengibaran, tapi bisa memberikan untuk gambaran kepribadian kita di kedepannya gitu. Iya, itu sih kalau dari pandangan gua ya selama ini. Jadi selain ngibar-ngibar juga dapat nilai-nilai kehidupan gitu ya, yang nilai kehidupan lebih. Sebenarnya yang di paskib itu yang kita belajar dari keseharian kita gitu ya. Di paskib kita yang dibentuk kayak kita harus menyesuaikan bagaimana budaya paskib itu sendiri gitu kan. Itu menurut aku setelah aku masuk paskib kayak aku yang harus pakai PPDP atau peraturan penghormatan dalam paskibra. Terus yang kalau makan gitu kan dikasih waktu, kalau ini harus gercep, harus disiplin, harus on time banget. Nah, menurut aku itu sih yang membuat kita mau join ke paskib. Bentuk pribadi sih, lebih yang kesana. kayak benar-benar apa sih istilahnya, melatih mental. Iya, melatih mental, itu dia. jadi dengan ikut ekskul paskibnya kalian jadi lebih berkembang gitu ya, yang tadinya makan tuh lama gitu, misal 30 menit gitu, sekarang jadi 10 menit. 5 menit. Jadi 5 menit sih. Bahkan 3 menit, 3 menit. 5 menit tuh gue bersyukur banget loh kalau Iya, cuma 5 menit. 5 menit udah bersyukur sebenarnya. 3 menit itu secepat-cepatnya. Benar. Wow. Itu literally kalau makan tuh yang kan kita makannya ngemper gitu ngemper. kan, Harus dibringin. bareng-barengan. Itu bener-bener yang aku ngambil daun, terus aku sebutin nasi aku di situ kayak Nah, itu teknik. karena literally kayak gak kuat soalnya Nggak kuat. Tapi Ya, itu bisa jadi ini malu. 3 menit tuh porsi nasi kalian sehari-hari atau emang dikurangin dikit? Porsi bekal yang dibawa. Dan harus habis? Iya, Iya. karena belajar Harus bertanggung jawab. sebersih itu. Iya, sebersih itu. Yang benar-benar termuntah-muntah. Iya. Ya kalau nggak habis ya nasinya dicampur dari nasi A, B, dan C, dijadiin satu terus disuapin. Iya. Gitu. Tambah air. Tambah air. Itu dia. Jadi kayak gitu, kalau udah nggak habis gitu lama makannya ya dicampur jadi satu, campur air makan. Ya lu bayangin mau aja nggak mau. tahu tuh campur Sayuran, campur nasi. Kadang ada yang buat semur, jengkol, pete. Itu dia. Jadi ya mau nggak mau rasa kebersamaannya mulai tumbuh dari ya, situ. tapi dari situ ya bener-bener yang kayak belajar kayak jadi pelajaran gitu sih, kayak mulai besok gue harus gini dan jadi maka terbentuklah pribadi, gimana istilahnya ya, pribadi yang lebih bertanggung jawab lah terhadap apa yang kita lebih lakukan. disiplin, nah. Itu dia. Bener-bener ini sih nggak ketebak. Sumpah gue baru tahu deh kayaknya. Ini. Iya kan? Sumpah kayaknya gue nggak bakal bisa ngebayangin gue di posisi kalian sih kalau misalnya campur-campur gitu. Apalagi gue orangnya yang picky eater gitu loh. Oke. Nah kemarin gue lihat pas upacara bendera hari Senin itu, ekskul paskib dipanggil kan karena memperoleh prestasi lagi. Nah itu lomba apa sih kalau boleh tahu? Lombanya itu ya Acalapati yang diadain SMA 2 Perintis sih. Ya. Itu gimana latihan kalian untuk mencapai juara itu? Kalau latihan dari liburan ya, kalau bisa dibilang. Iya. Iya, jadi Hamin selama sebulan. libur Selama libur. Nataru kemarin itu kita iniin buat latihan
buat event tersebut. Nah latihan itu benar-benar setiap hari gitu, kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah minggunya ini dipakai untuk rest, karena kalau kita paksain ya anak orang mati. Iya. Pasti kan. Gak mungkin dong. Ya kita juga pasti Ya lihat keadaan. Itu benar-benar sekonsisten itu setiap hari latihan. Iya, konsisten. Jadi kita itu mulai rest itu Hamin 1 minggu Nataru. Dari awal bulan Desember itu kita udah mulai gempur-gempuran latihan. Jadi setelah Nataru itu kita mulai lagi setting dari minggu pertama mulai KBM sampai hari H. Itu kami benar-benar latihan terus-menerus full sampai pulang maghrib. Itu dia. Tapi alhamdulillahnya memperoleh prestasi ya, jadi nggak sia-sia. Nggak sia-sia itu dia. Nah, di lomba kemarin tuh apa aja sih yang seru atau ada kejadian-kejadian gimana? Kalau kejadian sih ada ya, kebetulan kami juga mengalami kesalahan. Itu Dantona agak ngeblank sebenarnya dan blank emang. Kesalahannya termasuk yang orang awam pun pasti tahu gitu. Iya, loh. orang awam tahu. Kayak sometimes kan kalau kalian ngelihat Paskib tampil tuh bener-bener yang bagus-bagus aja gitu kan. Perfect gitu. Iya. Kecuali kalau kalian bener-bener ngerti PBB pasti kayak yang baru bisa nyadar gitu. Tapi kali ini kesalahannya tuh bener-bener yang Ketara banget, Seketara jelas. Dantonya mungkin nervous kali ya. Ya mungkin first time soalnya Dantona. Ya nggak apa-apa. Itu kalian maklumi? Apa ada apa-apanya? Ya ada permainan di belakang lah untuk mendidik Dantona untuk jauh lebih baik ke depannya gitu. Dan biar nggak usah ngeblank gitu. bukan hanya itu aja, tapi memang kalau di Paskib itu selalu seperti itu ya. Iya, kalau apabila ada kesalahan yang sekiranya cukup fatal, pasti nanti bakal dievaluasi. Eval dan dikasih hadiah tentunya. Itu dia. Itu so-ufrit spill hal yang pastinya Niners semua kayak nggak tahu gitu nggak sih? Iya. Jadi ya begitulah. Itulah sisi Paskib. gelap ya. Kok sisi Kok sisi gelap? Oh iya. Sisi terang kan masih award Oh iya. buat anak-anak Paskibnya. Oke. Gue denger ya, misal nih gue biasanya jalan sama Ocha nih ke kantin atau kemana, terus ketemu anak Paskib nih, ketemu lo atau ketemu temen-temennya Ros yang Paskib juga, gitu, iya. yang Paskib juga, itu manggilnya abang ade. Itu tuh emang budaya Paskib atau emang kalian emang bercanda atau gimana? Kalau itu sih merupakan ini ya salah satu budaya Paskib yang pasti nggak banyak teman-teman tahu. Jadi kita share Iya, share. biar kalian tahu nih gimana nih Paskib itu. Nah kalau di Paskib itu sendiri tuh manggil yang cowok tuh abang gitu, sekarang cewek tuh adek. Nah tapi ada ini aja sih kayak, jadi di Paskib itu gimana ya jelasinnya? Kayak ada suami istri gitu Iya, loh. suami istri. Nah, tapi bukan yang literally. Bukan suami istri beneran Iya, tapi bukan kayak suami istri, cuma kayak ya abang-abangan adik-adikan iya, gitu loh. abang-abang adik-adikan Nah, gitu. Tapi sebutannya suami istri. Nah iya. Gitu. Sosial kita. Bukan suami istri beneran yang dinikahin, bukan. Ya, bukan. Tapi Terus, sebutannya itu. Nah, jadi kalau yang udah ada suami istri gitu, cuma boleh manggil abang adanya tuh ya antara suami istri tersebut. Iya. Gak boleh lagi manggil yang lainnya abang gitu. Ya, gitu. Nah, terus selain suami istri tuh juga ada keluarga asuh gitu. Iya, keluarga Jadi, asuh. kayak Ada silsilah keluarga ya di Ada, Paskib ada. ini? Iya, menariknya nih, yang aku juga kaget dan pas aku ngerasain sendiri kayak ini seru dan ini menjadi yang membuat semakin solidnya gitu loh. Iya, semakin solid Paskib sih. Dengan adanya keluarga asuh itu kita bisa berinteraksi loh dengan angkatan bawah yang tadinya Iya. kayak tugas-tugas bener tegang, jadi relax gitu pembawaannya, kayak ya udahlah kita lagi dalam sikon keluarga asuh, jangan tegang-tegang gitu, bisa mempererat tali persaudaraan gitu. Yang tadi kita nggak tahu pribadi dia jadi tahu lebih dalam gitu. Terus itu yang bikin kita bukan cuma angkatan kita gitu loh yang solid, tapi kita juga jadi mempererat persaudaraan dengan angkatan bawah sebagai adik asuh kita, juga jadi makin dekat juga dan makin erat juga dengan yang angkatan atas sebagai kakak asuh kita gitu. Kakak asuh kita gitu. Boleh tahu nggak siapa suami dan istri dari kalian? Waduh. Kalau istri dari saya itu lupa ya. Parah banget. Pada banget melupakan istrinya guys. Jujur gua lupa. Waduh. Jujur gue lupa. Jadi semua nih keluarganya Nanti yang jadi istri benerannya gimana Nggak. nih? keluarganya Enggak, berantakan kalau coy. keluarga beneran enggak broken home ya. Dijamin. Ya enggak, maksudnya keluarga lo berantakan anjir. Keluarga gue mah solid. Keluarga Eros siapa? Gue malas nyebutin. Oh, yang juara satu itu. That's Iya. my abang.
Itu abang, Itu suaminya? Ya itu Ya, Oh, ada ya dia abang sebutan. suami ya, abang suami. Manggil suami itu dengan sebutan abang, bukan Pak Su, bukan. Bukan Pak Su. Anaknya siapa anak? enggak ada. Enggak ada. Oh, nggak ada anak. Oh, selain beneran keluarga. Bukan. Ada asuh. Iya, ada Ya, asuh. sama asuh gitu. Iya. Kalau ada asuh aku itu Arizal. Arizal sama Waduh, lupa juga. Ada asuh sendiri. Gimana sih broken home nih? ada asuh gue tuh ini Arizal sama Dinda aku Indonesia. Terus kalau kakak asuh gue itu Kak Anggun. Ya. Lo sendiri udah lupa? Dulu pas Enggak, kalau gue sendiri kakak asuh gue ya ada Siapa? Kak Kavi lah. Kak Kavi. Ah, iya. Nah, terus ada asuhnya? Adik asuh gua itu ada 3 untuk saat ini ya. Banyak ya? Banyak untuk ada Regina, Aya sama si Ical yang mirip podcast kemarin pokoknya. Itu benar-benar mirip. Siapa istrinya? Yang mana ya? Istrinya. Yang istrinya Excel lah. Kalian dilupakan. Kamu dilupakan. Kalian kayaknya istri dia 2 tau. Demi apa? Iya, istri gua dulu 2. Parah ya? Istri gua dulu. Udah 2 lupa lagi. Iya. Parah banget. Waduh, keluarganya berantakan. Keluarganya Keluarganya berantakan. Iya. Itu tapi kalau misalnya keluarganya kan ada keluarga 1, keluarga 2, keluarga 3 gitu kan. Itu emang mainnya per keluarga gitu apa gimana? Apa emang main Enggak bareng? juga. Enggak juga. Enggak juga sih. Itu cuman kayak main-mainan gitu. Apa gitu? Emang cuman panggilan-panggilan aja gitu. Ya, Ya tapi apa- yang literally keluarga, tapi bukan yang mulu-mulu kita main Bareng-bareng. Iya, bareng-bareng gitu. terus. Oh, tapi tetap gabung sama Iya. keluarga lain Iya, gitu. iya. Ya. Ada keluarga besarnya gitu. Semoga bisa dimengerti ya. Ya, Soalnya saya agak- juga agak ribet bingung. Soalnya silsilah ya. Ada kakek neneknya juga. Enggak Nggak ada ada. sih. Nggak ada. Nggak ada. Nah, gue mau nanya resolusi kalian atau target kalian di tahun 2024 ini apa? SPC. Tak lain tak bukan. SPC. Sekolah Paskibra Competition. Oh. SPC will back in 2024. Stay tune. Setelah 4 tahun padam, SPC akan kembali Yes. dengan tema yang We baru. will bring back SPC. Iya. Ya. Jadi buat teman-teman yang di luar SMA 9 boleh nih kepoin apa itu SPC. Spill dikit aja ya, SPC nanti bakal kayak mana. SPC nanti tuh nggak cuma PBB aja, tapi ada favornya. Itu yang bikin kita bisa nge-branding jauh lebih maju. Dan juga peraturannya juga nggak yang kayak kemarin-kemarin. Kita bakal mengadakan peraturan baru dengan aba-aba yang baru. Itu dia. Pokoknya SPC tahun ini bakal lebih seru dan lebih menantang. Sayang kalau Anda tidak mengikutkan. Oke. Jangan lupa ikut guys. Join Hadiahnya pokoknya. juga. Hadiahnya Sangat ya menarik. sangat menarik lah intinya. Pialanya besar-besar. Oh. Bener. Kalau misalnya dari diri kalian sendiri nih, resolusinya apa untuk tahun 2024 ini? Untuk tahun ini ya, intinya piala di secret itu banyak. Iya. Intinya Kalau bisa gitu. secret itu berubah menjadi Iya. gudang piala. Gudang piala kalau bisa secret itu. Jadi tinggal kita masuk secret, lap-lap aja piala itu. Nah gitu. Mumpung udah berapa lagi nih masa jabatan kalian? Ya kurang lebih Kurang lebih 7 bulan lah. Oh, masih lama sih tapi Ya, ya. masih lama. Masih bisa memperoleh banyak-banyak prestasi. Pasti dalam 7 bulan tuh kira-kira adalah Ya paling ada 3-4 lomba lah ya. 3-4 lomba. Bisa lah semuanya piala. Insya Allah. Yes. Kalau yang latih nggak capek, itu dia. Emang yang latih dari Paskibra sendiri ini ada pelatihnya apa ada gimana? Kalau dari Paskibra 9 sendiri emang dari tahun ke tahun itu nggak ada pelatih tetap, Iya. tapi yang melatih kami ini alumni, Alumni, selalu iya. alumni. Alumni Paskibra 9 itu yang sangat Iya, baik. baik. Yes. Sangat- Hubungannya juga erat Iya, banget sama sangat kita. Itu alumninya kayak misal dia lulus tahun 2021 nih. Itu Iya. langsung jadi pelatih kalian atau gimana? Enggak, tergantung ya. dia mau Mau apa enggaknya. enggak gitu. Iya. Kalian sendiri ada nggak Kenapa itu? kayak rencana mau jadi pelatih? Excellent, Kalau misalnya bau-baunya. kalian kalau kalian udah lulus, Ah. udah jadi alumni, mau nggak? Ya, Kalau yang sebelah saya ini bau-baunya iya. pasti ya mengabdi dulu lah, setidaknya setahun 2 tahun baru kita lepaskan. Adik-adik kita itu nggak boleh kita lepas gitu aja setelah kita menjadi alumni, karena takutnya nanti mereka salah arah dan malah Ya. ngedown gitu loh nama Paskibra 9 sendiri. Yang harus ditekan buat apa ya? Budaya Paskibra itu nggak boleh luntur gitu loh. Iya, budaya Paskibra. Budaya
Ya, abang ade. Abang ade, suami istri nih ya. Iya. Apa sih momen favorit kalian selama kalian join Paskib ini? Kalau dari gue ya, itu latihan menuju perlombaan sama latihan menuju pengibaran. Karena di situ benar-benar chemistry-nya berasa, kekeluargaannya berasa, capeknya juga berasa. Setuju. Dan pokoknya tiap momen yang kayak apa sih? Apa ya istilahnya? Yang kayak kalau Apa itu? ini dikasih yang kalau dibayat-bayat dikukuhin tuh apa namanya? Oh, ini Tradisi gitu ya? ya? Pokoknya, Apa? Gimana? Kalau Ya. aku setuju ya sama ininya Excel, dan aku waktu bagian kalau ada tradisi gitu ya. Karena di situ benar-benar yang kita tuh jatuh bangunnya bareng. Iya, jatuh bangun bareng. Kita apa ya? Susah bareng. Susah bareng. Itu benar-benar yang ngebangun solidaritas dan kekeluargaan kita itu Iya, benar-benar yang kerasa dari banget awal, gitu. iya. Kita benar-benar jadi rekan seperjuangan gitu loh. Benar itu dia. Ya nggak sih? Yang paling momen berharga itu di situ sih. Kayak Momen-momen di Momen-momen latihan latihan. bareng, buat lomba, buat pengibaran. Ya, terus kalau- pasti di situ ada Selasa kita dikasih tradisi gitu-gitu. Iya. Nah itu yang benar-benar kayak Ngebuat kita ini lebih bersama lagi, lebih solid lagi ke depannya. Biar nggak satu oleng, satu juga oleng. Tapi satu oleng kita benahi satu ini Iya. untuk bisa maju bersama gitu loh. Nggak maju sendirian gitu intinya. Keren, prinsipnya keren. Kalau dari kalian sendiri nih, lika-liku kalian selama latihan untuk lomba apa aja? kaliku. Lika-liku ya. Kalau dari gua selama ini ya, itu kayak pemahaman materi aba-aba sih. Kayak contoh, kita udah paham, tapi rekan kita belum nih. Itu yang ngebuat iya. kita itu agak kesel sebenarnya kalau teman kita ini. Oh, jadi selama ini lo kesel ya kalau gue bengak gitu? Enggak gitu. Maksudnya Maafin lah. kalau dia mahaminnya lama gitu kan, ikut sebel juga kan satu pasukan itu kayak udah hamin berapa tapi masih lama gitu mahaminnya. Kayak buat apa bro kita latihan lama-lama tapi lu masih lemot gitu. Lebih baik lu gak usah main dari awal gitu. Gue gak akan main. Ya enggak gitu. Ibaratnya gitulah. Kalau kelemotan ya jangan terlalu lah. Oh, jangan lemot jadi. Ya, Intinya jangan lemot. Ya. Kaliku sih ini ya sih ngebuat pasukan itu lengkap. Iya, kayak bener. Gemes banget bikin pasukan itu lengkap. Gemes. Soalnya ya gimana ya, kan kita latihan tuh butuh banyak waktu, jadi Iya, bener-bener yang kita gempur kalau bisa tiap hari kita latihan gitu kan. Mm-mm. Sedangkan ya kita semua punya kesibukannya masing-masing ya kan, dan pasti latihan-latihan kita tuh walaupun tiap hari pasti tak luput dari isinya tuh bolong-bolong. Iya. Nah, dan itu sangat mempengaruhi gitu loh. Iya. Apalagi waktu kita latihan demo ekskul variasi, Iya. itu bener-bener yang kayak bolong banyak banget itu. dan variasi tuh nggak bisa banget yang bolong gitu. Iya, kalau Jadi ya variasi itu emang nggak bisa bener bolong. bener-bener kalau kita hari itu lengkap tuh bener-bener kayak Bener, wah, wah, masuk finally. Tapi itu emang sesering itu bolong-bolong ya kalau misalnya latihan. Kadang-kadang sih, tergantung situasi dan kondisi. Kayak di Iya. bulan apa. Kayak kalau akhir tahun biasanya ya banyak bolongnya, tapi kalau Karena liburan ya. ya liburan, tapi kalau awal-awal tahun enggak lah, bisa diusahakan. Paling cuma bolong tuh les-les aja sih anak-anak gitu. Kalau latihan sendiri kan pasti ngambil ini kan, dispensasi dari sekolah Iya, juga. dispensasi. Itu kalian ada ini nggak? Apa kayak adalah pasti guru-guru yang Oh, nggak iya. mengizinkan. Oh, yang nggak mengizinkan. Ya pasti banyak ya guru-guru kayak gitu. Ya kalau kita ini aja sih, ya kalau sekiranya nggak bisa itu dan nggak boleh itu keluar, ya udah stay dulu. Nanti waktu ada pergantian guru, ganti pelajaran, kalau boleh ya udah keluar gitu. Dan lagi pula pasti pas pulang sekolahnya kita masih latihan gitu Iya, kan. masih latihan. Jadi yang Nggak terlalu frontal lah ibaratnya gitu. Jadi nggak yang terlalu memaksakan banget Iya, gitu. nggak memaksakan keadaan karena kita juga kan latihan nggak cuma dari abis zuhur sampai abis asar gitu enggak, tapi dari abis zuhur sampai benar-benar bisa gitu. Maghrib pun dijabanin sama anak-anak paskib gitu. Itu ya guys, jadi di balik prestasi-prestasinya anak Paskib ini banyak banget perjuangan mereka yang enggak kalah sulit gitu loh. Mereka benar-benar memperjuangkan lomba-lomba yang mereka ikuti gitu. Yes, itu dia. Jadi kalau dibilang paskib itu sering berprestasi, ya inilah prosesnya. Ya, jatuh bangun sudah kami rasakan. Semua disiksa, semua juga bahagia gitu. Gak ada kebahagiaan sebelum
tersiksa dulu. Itu dia. Oke, dari Paskib sendiri pasti ya, gue juga udah tahu ya pastinya kalian tuh banyak banget prestasinya, kayak setiap lomba pasti menghasilkan prestasi. Nah, boleh dong disebutin apa aja prestasinya? Dari yang 2023 kemarin ya, yang belum lama banget itu di November kita ikut event PPI, lomba dari Purnapas Paskibraka Indonesia. Itu kita juga puji Tuhan memperoleh juara untuk yang tim putri. Terus Oktobernya kita juga ikut event namanya DAPBL, itu lomba yang diadain sama Dewan Alumni Paskibra Bandar Lampung ya. Itu juga kita memperoleh juara. Ini tim putra, tim putrinya juga juara, sama-sama juara 3 ya? Iya, juara 3, sama-sama juara 3. Terus naik lagi itu sekitar bulan Mei ya? Bulan Mei, iya, di bulan Mei itu kita ikut event Kops 2 yang diadain sama SMA 13. Dan di situ kita memperoleh juara 1 buat tim putra dan tim putri dan memperoleh juara umum. Wow, keren banget. Juara umum itu prestasi-prestasi yang keren banget, guys. Nah, dari lomba-lomba yang udah kalian ikutin nih, apa aja sih? Apa yang menurut kalian lomba yang paling seru, yang banyak kejadian serunya dan memorable banget? Yang mana ya? Kalau dari gua itu 13 sama PPI. Apa tuh? Kenapa tuh? Kalau 13 itu emang kayak benar-benar kita diterpa angin badai. Ibaratnya kayak kita latihan itu benar-benar bolong-bolongnya bolong. Demi apa? Iya. Karena di situ kan musim-musimnya ini kan kalau nggak salah ujian, kalau nggak salah. Oh, nah, jadi pada fokus ujian. Iya, pada fokus ujian dan juga banyak yang UH juga, baik yang les-les segala macam. Jadi kayak benar-benar kita mendapatkan juara itu nggak expect gitu loh. Dengan latihan kita yang bolong-bolong segala macam. Jujur li kayak benar-benar juara umum itu nggak apa ya, nggak tergambarkan lah kebanggaannya kayak mana. Terus untuk yang PPI kemarin itu banyak trouble sebenarnya. Itu trouble-nya ya perubahan aba-aba dan peraturan ketika technical meeting, tapi pas hari hanya itu beda lagi penilaiannya. Itu yang membuat kami tuh jujur kecewa sama pihak PPI. Sebenarnya itu. Tapi tetap juara dong. Tetap juara yang tim putrinya, yang tim putranya yang menangis di pojokan. Itu dia. Tapi itu bukan pure kesalahan kalian nggak sih? Karena emang perubahan itu tuh emang ya perubahan sistem lah ibaratnya gitu. Dari Ros sendiri sama gak? Kalau dari aku sendiri sih sama sih di 13, soalnya yang kayak gak pernah expect bakal sama-sama juara 1 sampai juara umum gitu loh. Dan setelah dievaluasikan juga ternyata pas kita performnya tuh ternyata bagus gitu. Iya, yang gak kayak expect. Padahal kita latihannya kayak gitu, ternyata hari-hanya kita justru sesuai ekspektasi lah ya. Iya. Gak sesuai ekspektasi, malah lebih dari ekspektasi lebih gitu. lah. Nah, kayak itu yang benar-benar bersyukur banget gitu kan, kayak boy ternyata kita bisa meraih juara umum gitu. Itu juara umum pertama. Ya, pertama. Di tahun kalian? Enggak. Di selama ini enggak sih? Iya. Oh, dari semuanya keren banget, bisa diraih di tahun kalian ya. Iya. Dan Suatu PP kebanggaan. itu juga walaupun agak mengecewakan. Iya, mengecewakan. Tapi itu termasuk Pembelajaran. prestasi baru nggak sih? Iya. Itu pertama kalinya kita juara nggak sih? Iya, pertama kalinya juara di PPI. Iya, jadi Iya. pecah telur. Pecah telur, iya. Jadi Jadi sebelumnya sebenarnya ada bad ada goodnya. iya. Jadi sebelumnya itu di PPI itu 9 tuh nggak pernah juara. Jadi juara di PPI pecah telur. Lupa saya berapa tahunnya itu. Lupa. Yes. Ya pembelajarannya ya itu, kalau ketika kita ingin melaksanakan lomba tapi ya harus pure sesuai aturan, jangan diubah-ubah semena-mena gitu. karena Iya. bakal berdampak juga ya, Iya, berdampak ke depannya. berimpact sama Itu dia. peserta-pesertanya, guys. Terus kalau aku selain 13 ini sih DAPBL. Kenapa Kenapa itu? tuh? Kenapa tuh? DPDPL kenapa? Literally H-1 belum di ACC. Oh iya, Oh, itu benar-benar Bener-bener. wow. Tapi
Ya itu dia. Tapi dengan perjuangan Iya. kita Perjuangan, ngurus sana sini, alhamdulillah di HCC. Iya. Lagi latihan melipir dulu ngajuin. Ya. Jadi selama latihan H-1 itu Bener-bener kayak benar-benar melipir aduh, dulu lah. Aduh, ini ACC belum ya? Udah nih besok bisa latihan gak ini? Bisa latihan. Bisa. Bisa ikut lomba nggak nih? Iya, makanya itu. Jadi benar-benar mengkhawatirkan lah pada saat itu. Gue inget banget cow, itu proposal aja kita awalnya nggak tahu ya pakai proposal. Iya, kita awalnya nggak tahu prosedur Terus, pakai proposal. Soalnya biasanya cuma ngajuin RAB. Iya, Nah RAB. habis itu gue inget banget yang semua komputer tuh penuh gitu loh. Terus gue Excel seimpulsif Iya. itu kita keluar. Ya, kita keluar kita dari fotokopi. Ya, dari fotokopi dan sampai fotokopi juga nggak ngeprint. Ngeprint. Ngeprint cuma satu dan ditanyain abangnya. Terus kita tuh kayak kita kenapa keluar ya? Ditanyain abangnya kan, Dek cuma satu aja. Lama banget loh katanya gitu. Bener-bener, waduh. Tapi ya itu jadi kembali Ya. lagi jadi pembelajaran buat kita. Iya, gitu. pembelajaran balik lagi itu dia. Karena selain latihan juga ACC proposal tuh penting Iya. ya untuk kamu. ACC proposal dulu, baru latihan sih menurut gua. Boleh nanya nggak nih? Apa itu? Gue tuh tadi lihat-lihat baju kalian nih, udah ada logo Semalan Paskibra. Boleh ditunjukin guys, bintang-bintang Ya, 3 ini. Jenderal. Boleh dong jelasin tuh gimana Ya, maknanya. kalau bintang 3 ini artinya yang pertama itu Capas calon Paskibra, yang kedua ini Paskibra, dan yang ketiga ini Siswatama. Ibaratnya Capas itu kelas 10, Paskibranya kelas 11, dan Siswatamanya kelas 12. Ibaratnya seperti itu. Jadi nanti setiap reorganisasi tuh kita yang dikukuhkan dan naik ini. Iya, naik tingkatan lah ibaratnya. Setiap reorganisasi, bukan setiap kenaikan kelas. Kita perpindahan namanya itu tingkatan. Itu dia. Gitu. Mungkin itu aja pembahasan dari Eskul Paskibra untuk podcast kali ini. Terima kasih buat kamu dan kamu yang udah nonton podcast kali ini. Dan see you guys at Semalan Paskibra Competition 2024. Dadah.